Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Bapak-bapak, para dosen di UMN yang kita muliakan ini, wabil khusus di sebelah kiri saya ini calon-calon pemimpin akan datang. Ada Pak Firman, ada Pak Prianto, ada Pak Anwar, Sadat. Ini orang-orang yang sudah teruji dan terpuji. Jadi kalaupun diamanahkan kepada mereka ini UMN, insya Allah baik. Siapapun yang terpilih itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemarin Pak Jumari me-WA saya, Bang mohon mengisi di UMN Ba'da Zuhur. Topiknya tentang majelis ilmu di bulan Ramadan. Tepatnya judulnya manfaat majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Ternyata saya buka di Google, itu adalah judul yang di Google dan itu persis. Jadi sebenarnya kalau itu judulnya, udah buka aja Google, ketik di situ majelis manfaat majelis ilmu di bulan Ramadan, ada 10 di situ. Cukup itu. Nah, ya kan? Tapi saya ingin menunjukkan pemahaman kita dulu, maka saya buat catatan ini. Jarang saya ceramah pakai catatan, karena takutnya salah di UMN ini, ya kan? Karena Pak Rektor kita ini kalau salah langsung dia marah. Maka yang dengar itu orang yang betul-betul semua. Jadi supaya ada kaitannya dengan judul, ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita itu kan di malam ke-17 Ramadan di Gua Hira, sehingga disebut sebagai malam menulis Quran. Ayatnya Iqra. Kalau ayat itu berhenti, kalau surah itu dihentikan pada kata Iqra, maka kita hanya disuruh membaca, mencari sesuatu, mengelaborasi, meneliti. Itu bahagian daripada membaca. Dan kalau tidak diteruskan, maka hasil bacaan itu, hasil penelitian itu, hasil elaborasi itu, atau hasil teman itu jadi liar. Karena membaca itu alat indranya mata, alat olahnya kemari. Jadi kalau ini otak kita nih atau akal kita ini labil. Sesuatu yang tidak kita sukai itu bisa jadi tidak benar karena kita tidak suka, walaupun itu benar. Sesuatu yang sudah bagus, tapi kalau kita tidak suka itu bisa kita otak-atik. Maka peraturan itu bisa berubah. Umpamanya ada satu ketentuan bahwa jabatan itu hanya boleh 2 kali. Tapi karena kita sepakat untuk 3 kali, pintu menjadikannya 3 kali, rubah undang-undang itu. Itu kan di sini bermainnya. Jadi maka Allah menyuruh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, jangan di situ berhenti, tapi baca, kaitkan kepada yang menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga apapun yang kita baca, yang kita tengok, yang kita teliti, yang kita lakukan penelaahan segala macam, setelah kita gunakan kemampuan ini untuk memahaminya, tarik pemahaman itu ke alat ukur yang pasti benar adanya. Alat ukur itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi tarik kepada ini cocok tidak menurut kadar Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di media sosial itu belakangan ini kan ramai betul. Media medsos ini bagus kalau bisa dimanfaatkan dengan bagus, tapi juga bisa tidak bagus. Sama dengan pisau cukur, pisau silet itu kalau di tukang pangkas itu bisa merapikan kumis, jenggot segala macam. Kalau kepada orang tukang jual rujak itu juga bisa motong. Tapi kalau ke anak-anak itu bisa tangannya luka. Tapi kalau ke pencopet itu bisa meretas-tas orang. Jadi tergantung siapa yang menggunakannya. Ilmu itu juga begitu, dia relatif. Siapa pun bisa memilikinya. Nah, jadi kita di UMN ini kita minta kecenderungannya tidak ilmu yang bebas itu, tapi ilmu yang berlandaskan kepada UMN ini kan dasarnya al-wasliyah. Wasliyah itu kan lahir dari ruh keislaman yang luar biasa. Maka semestinya seluruh ilmu yang ada diajarkan di UMN ini mulai dari tingkat terendah sampai kepada tingkat tertinggi itu harus dimasukkan ke norma yang paling hakiki itu. Itulah dia yang Allah kasih kepada kita. Sehingga kebenarannya nanti tidak relatif, tidak lari-lari. Nah, kawan-kawan sekalian, Allah memberi kita ada dua, saya sebut saja indera begitu. Kalaupun nanti para ilmuwan mungkin banyak tidak setuju, tapi saya memudahkan pemahaman kita. Di atas ini kan ada kepala, dalam kepala ini ada otak. Otak itu kalau secara fisik macam cairan ya, tapi kalau otak ini digunakan untuk kira-kira begini, mengentar letak kawah, kira-kira begitu. Ya. Di bawahnya ada hati, qalb, tapi kita bukan bicara fisik, tapi bicara fungsi. Jadi kalau akal ini menerima sesuatu yang bersifat apa yang dia lihat, dia ketahui, dia olah, kebenarannya pun di situ. Tapi ketika masuk kemari itu sudah berbeda. Contoh begini, kita sudah maklum dan sudah paham semua sebagai orang Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi. Ya kan, ada ayatnya juga. Hafal kita semua kan. Tapi ketika dibuat sebuah pertanyaan ilmiah, mengapa babi itu diharamkan dalam Al-Quran, maka akan dicari mudaratnya. Oh, karena ada ini, karena ada ini, karena ada ini. Banyak kali. Lantas, kalau itulah yang menyebabkan itu haram, maka timbul pertanyaan baru. Kalau ada penemuan yang bisa menghilangkan itu, apakah status hukumnya berubah jadi haram ke halal? Yang sering dibilang orang tua kita dulu dan sering kita baca di YouTube bahwa ada cacing yang pita berbahaya itu untuk bagi manusia. Lantas kalau ada zat atau dibakar dengan ketinggian tak berapa derajat, maka menurut ilmu ini mati. Apakah status hukumnya berubah? Kalau mengikut kadar ilmu ya berubah. Karena kalau itulah penyebab dia kalau itulah penyebab dia haram, maka apabila itu hilang, maka hilanglah hukum haram. Itu kajian sini. Tapi kalau dibawa kemari, oh tidak. Bukan karena itu hikmah. Tapi kenapa haram? Kenapa tak boleh makan orang Islam? Tak dimakannya itu bukan karena faktor XXX itu,
tapi karena iman kita kepada Al-Quran sebagai sebuah pedoman, sebagai kitab suci, itulah dia. Nah, kan begitu. Sekarang kan banyak kajian-kajian contoh lagi begini. Manalah cocok hukum faraid itu perempuan dapat 1 bagi, laki-laki 2 bagi. Kan begitu kan faraid itu kan. Kita pakai kemari ke logika. Ada seorang ayah, ibu punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Anak perempuannya ini bagus betul kelakuan. Ngaji, menyiapkan aksara, wah, terpuji. Anak laki-laki ini cuma seminggu di rumah dalam sebulan, lainnya di penjara. Nakal betul. Begitu ayahnya meninggal, hukum fikih berlaku mengatakan bahwa anak laki-laki ini berapa bagi dapat? 2. Anak perempuan 1. Logikakah itu? Masa anak perempuan yang baik tadi tetap dapat 1 bagi, sementara anak laki-laki yang nakal ini 2 bagi? Tak boleh, tak logik itu, tak logik ya kan? Ayahnya sakit yang ngurus anak perempuan, emaknya sakit yang ngurus anak perempuan. Habis harta ayahnya itu jual anaknya itu, anak laki-laki itu yang menggantinya anak perempuan. Ayahnya meninggal. Si laki-laki tetap dapat 2 bagi, si perempuan dapat 1 bagi. Ini tidak bisa ditarik ke sini ke logika logik atau tidak, tapi ini ketentuan Allah. Makanya Allah bilang tadi di ayat yang saya baca itu, surah Al-Mujadilah itu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah muliakan atau Allah angkat derajat seseorang itu 2 faktor, faktor iman dan faktor ilmu. Dan ayat ini kan mudah dipahami. Tidak semua ayat Quran itu harus dipanggil dulu ahli tafsir baru bisa dipahamkan. Mungkin ayat-ayat yang sedikit rumit barulah kita tarik, kita cari ahli tafsir, itu pun akan timbul perbedaan. Tapi kalau ini kan tidak, sederhana sekali. Orang-orang yang beriman yang duluan Allah angkat, baru orang-orang yang berilmu. Tapi tidak boleh dikotomikan. Oh, kalau begitu iman sajalah diperkuat, ilmu tak ada, tak bisa. Kalau kita berkutat pada iman saja tanpa ada ilmu, kita jadi orang bodoh, ditokoi orang. Kalau kita berkutat pada keilmuan saja, tidak ada iman, kita menjadi orang penokok. Jadi luar biasa ini. Iman kita kuat tapi tak ada ilmu, ditokohi orang. Ilmu kita tinggi, tak ada iman, akan menokohi. Kalau begitu bagaimana? Balance dia. Ilmu ada, iman ada. Inilah yang membuat ilmu itu bermanfaat. Kalau tak ada ilmu, tak ada iman, nggak di sini. Jadi kalau kita tarik ke sejarah lagi balik, Allah turunkan ayat yang pertama kali Iqra, itu adalah kadar ilmunya mau diperbesar. Tapi ketika Nabi Muhammad membersihkan budaya jahiliyah dari Arab itu adalah dengan iman. Nah, kenapa? Karena kenakalan itu kadang-kadang muncul dari ilmu bisa. Orang berilmu itu kadang-kadang lebih nakal daripada orang yang tak berilmu. Orang yang berilmu itu kadang-kadang lebih rendah amalnya daripada orang yang tak berilmu. Ini mungkin agak tidak bagus pernyataan, tapi mari kita tengok, kita ikut alur pikir saya. Nanti kalau salah boleh kita sempurnakan. Di kampung-kampung kita sana, tak pala tinggi kali kaji emak-emak kita tuh. Tak paham dia ilmu ini, tak paham dia itu, tak paham dia ini, tak paham dia ini. Saya kemarin tuh berdakwah ke Tanah Baru. Ketika sampai di situ, memang belum ada tanda-tanda untuk berbuka. Saya bilang, nanti semua orang sini menandai berbuka. Anakku, enggak pet enggak panciman. Apa itu nanti? Di situ ada satu burung, asalkan maghrib, pet. Itu saja. Kami pada wali katanya. Kita kan kadang-kadang nengok HP. Jam. Ke HP jam. HP ku belum. Gara-gara HP satu bertengkar kita. Orang itu tidak.
kita akan bertanya, apa ciri-ciri Lailatul Qadar? Oh, begini, begana, kita bertengkar pula itu harusnya begini, itu ini. Ada bilang malam ganjil-ganjil saja, ada orang kampung tak begitu cara beramalnya. Sederhana. Udahlah, karena Allah menyatakan ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar di bulan Ramadan, beramal sajalah dari mulai malam pertama sampai terakhir, pasti dapat. Betul tidak? Tak perlu kaji tinggi-tinggi orang itu. Maka orang kampung itu aman, dia tak ada repot. Kita bertengkar ini hadis palsu atau hadis maudhu. Begitu tanya apa maudhu, dia pun tak tahu. Sekarang kan Ustaz banyak kelamakan ini. Ustaz ini palsu atau maudhu? Maudhu. Apa maudhu itu katanya pula? Iya. Jadi kadang-kadang orang banyak mencari ilmu untuk meninggalkan amalnya. Katanya begitu. Tapi kalau orang beriman tidak begitu. Orang yang beriman tidak begitu. Apalagi orang yang punya ilmu dan punya iman. Ketika ilmunya ini cuma ini, oh udah pinggirkan itu, masuk kemari. Karena kalau kita timbang-timbang pakai akal kita, pakai ilmu kita, ilmu ini kan apalagi akal ini kan dia cuma 2 alat timbang. Kali-kali tambah-tambah, bagi-bagi tak ada yang kurang-kurang. Itu tak pernah masuk ke ranah pemahaman kita. Kita ini kenapa rajin berzakat? Zakat. Hampir tidak pernah kita tidak bayar zakat setiap tahun. Kenapa? Karena yang kita zakat itu sikit. Ya kan? Coba kita punya uang 1 T. Berapa zakatnya? 25, berapa itu Ustaz? Begitu mau dikeluarkan, wah, bisa membeli mobil baru ini, bisa nambah perluasan ladang ini, bermain ini kan? Enak kali orang itu dapat duit cuma-cuma, aku yang kerja ini, kata otakku peras ini tak jadi. Tapi itu akan hilang ketika iman bilang bahwa kau itu dapat rezeki dari Allah. Memang ada ilmu kau, tapi ilmu kau datang dari Allah. Karena datang dari Allah, kau pakailah perintah Allah. Apa itu? Zakat, taul dan nisab. Selesai. Maka di Ramadan ini ilmu harus kita perbanyak, tapi iman harus kita perkuat dan kita pertajam. Supaya apa? Supaya balance hidup kita ini. Kalau tidak, oyok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahagian terakhir daripada apa yang kita sampaikan pada pengajian Ba'da Zuhur di UMN ini adalah jangan pernah memisahkan iman saja, ilmu saja, iman saja, bukan, tapi harus menjawab supaya kita bisa sempurna. Karena untuk hidup ke depan ini tidak bisa testing, tak ada testing iman. Saya ketika ada mahasiswa mengajukan judul dampak positif penerapan pola dakwah seperti ini dalam rangka meningkatkan kadar dan kualitas iman jamaah masjid di sini. Saya tidak tahu calon Pak Rektor ini atau Pak Sark ahli peneliti. Bagaimana mengukur standar iman orangnya atau tidak? Saya tanya, bagaimana kamu bisa mengetahui bahwa imannya naik? Oh iya Pak, dia asalkan sholat, waktu datang. Dulu waktu belum ngaji tak ada itu. Sekarang setelah ada pengajian dia datang terus. Itu artinya imannya naik. Apakah dengan datangnya dia terus ke masjid merupakan bentuk iman naik? Tidak sederhana itu kalau untuk mencari kaji yang betul. Mungkin saja ada, saya tak sebut, ada masjid di Republik ini, anggota jamaahnya dikasih kartu. Jadi macam ini, macam kalau sini kan sidik jari ya, ini jari sini.
Saya begitu juga. Jadi setiap datang subuh terutama itu dilaporkan. Cek. Ini yang hadir nih, ini didata betul ini. Karena nanti kalau dia ada kesusahan itu dibantu, berarti ini jamaah aktif. Nah, apakah dia datang itu karena nih tingkat keimanannya itu karena ingin dapat bantuan? Kan berat mengukur iman itu kan. Nah, makanya iman itu biarlah Allah yang tahu kadar turun naiknya, tapi ada ilmu yang Allah kasih untuk kita menengok, menimbang, menilai mana yang harusnya kita kerjakan. Saya kira itu pengajian kita. Kalau memang ada pertanyaan satu dua bolehlah, tapi kalau tidak kita tutup. Silakan saja. Memang ada pertanyaan, ada pakai pertanyaan? Nah, iya silakan. Tapi jangan payah-payah. Satu boleh, payah-payah pun tak apa-apa. Ada sini-sini samping saya Dr. Sadar. Ilmunya lebih lengkap dari saya. Silakan, ada pertanyaan? Baik, ibu-ibu juga boleh, mahasiswi, dosen, silakan. Kita diskusi untuk kaji kita hari ini. Silakan. Ada? Tak ada? Baik. Dua tentang itu. Kalau menurut ilmu dari Pak Firman orang pendidikan, kalau dosen mengajar, habis mengajar itu dia bilang, anak-anak, mahasiswa, iya Pak, ada pertanyaan? Tak ada Pak, pas. Itu cuma dua gendang. Pertama dia tak paham dengan apa yang disampaikan, yang kedua, udah malas aku, cepat pulang kan begitu kan. Nah, jadi ini tuh di mana tak tahu kita dia. Baik, terima kasih kepada Allah, kita berserah diri kepada semua saya minta maaf. Saya hanya berpesan, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan yang punya rentang waktu untuk memanfaatkan apa yang ada. Saya sering bilang begini, logika kepada mahasiswa. Kalau ada dikasih rektor masa penambahan pembayaran uang kuliah, normalnya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi oleh karena banyaknya tuntutan dan segala macam, atau barangkali atas dasar rapat rektorat ada yang mungkin perlu dibantu, maka dibuat masa penambahan uang kuliah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka gunakanlah masa penambahan itu untuk merebut kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh rektor. Jangan komplain di luar tanggal itu. Allah memberikan kemudahan yang luar biasa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Banyak kali ayat-ayat hadis Nabi yang menyatakan bagaimana hebat dan mulianya Ramadan. Ramadan itu berakhir nanti di Syawal. Jangan nanti udah Syawal, aduh nyesalnya, aku kemarin tak sempat baca Quran, nyesalnya. Jangan lagi, karena sudah Allah kasih limit waktu. Sama dengan logika kemarin dulu Pemprov Sub mengasih kepada seluruh orang Sumatera Utara untuk pemutihan STNK, ya kan? Di luar itu tak bisa lagi nuntut. Kenapa? Sudah habis masanya. Ini pun begitu. Mumpung masih ada Ramadan, gunakan sebaik mungkin, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat kita menjadi orang yang paling mulia di sisinya. Apa itu? La'allakum tattaqun. Allah bilang inna akramakum indallahi atqakum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.